Hai semuanya, welcome back to Isana Arisa Channel. Hari ini teman-teman, aku mau berbagi apa yang aku dapatkan lewat perenungan firman Tuhan pada saat tanggal 1 Desember 2020 ini. Tapi sebelum itu aku mau kenalan dulu. Mungkin ada yang baru pertama kali lihat YouTube channel ini. Perkenalkan, namaku Isana. Aku tinggal di Surabaya. Tapi asalku bukan dari Surabaya, asalku dari Kupang. Seperti itu ya perkenalan singkatnya. Dan channelku ini baru aja, aku mulainya itu April 2020 ini setelah work from home. Jadi tempatku itu kalau nggak salah Maret mulai work from home, dan waktu itu kan ada banyak hal gitu loh yang kayak bingung gitu kan pada saat work from home, dan akhirnya aku memutuskan buat YouTube channel. Memang di awal-awal channel ini yang aku upload itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas, hal-hal yang berhubungan dengan relasi. Kenapa? Karena aku banyak berinteraksi dengan mahasiswa. Dan pada saat momen-momen itu, Maret, April, itu banyak mahasiswa yang harus pulang, tidak di Surabaya lagi karena banyak kuliah online. Akhirnya aku menggunakan YouTube channelku ini untuk bisa share hal-hal yang bisa aku bagikan kepada mereka. Kalau pertemuan online seperti Zoom atau Google Meet dengan platform-platform itu kan ada jam-jam tertentunya. Jadi daripada mereka tidak bisa mengikuti jam-jam tertentu tersebut, maka aku menaruh atau menguploadnya di YouTube. Itu kan dari April ya. Tapi makin kesini, ini kan udah Desember kayak gitu, dan aku ngerasa kayak ada materi-materi yang kayak udah dibagikan kayak gitu loh, dan aku juga butuh waktu untuk bisa mencari narasumber lagi atau mencari tahu kira-kira apa nih yang dibutuhkan. Nah, mungkin dalam beberapa waktu ini akan banyak upload hal-hal yang lain kayak gitu. Jadi pada saat aku menemukan materi yang cocok, baru aku akan upload lagi yang berhubungan dengan spiritualitas atau berhubungan dengan relasi. Nah, hari ini teman-teman, aku mau share tentang saat teduhku dari tanggal 1 Desember ini. Kenapa aku pengen share? Karena menurutku tahun ini luar biasa banget kayak gitu, dan ini adalah bulan terakhir di tahun 2020, yaitu 1 Desember. Dan aku rekam ya bener-bener 1 Desember sekarang ini kayak gitu. Hari ini tuh aku saat teduh dari Mika pasal 7 ayat 6 sampai 8. Aku ngikutin satu kayak program gitu di aplikasi YouVersion. Nah, itu ada perencanaan tentang hari-hari Advent. Jadi ada 28 hari, hari ini tuh hari ketiga kalau nggak salah, dan perenungannya dari Mika pasal 7 ayat 6 sampai 8. Aku akan bacakan untuk kita semua. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula, sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku nggak akan bahas latar belakangnya, tapi yang aku mau sharing tuh adalah khusus di poin ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Semoga yang aku sharingkan ini bisa menyemangati kalian, siapapun yang mendengarkan atau melihat video ini. Tahun 2020 nih, semua udah tahu lah ya, tahun yang penuh gejolak. Mulai dari pandemi ini muncul, akhirnya membuat banyak orang itu ada dalam kesedihan. Banyak ya, tapi tidak semua, tapi kebanyakan, dan bukan hanya di Indonesia, bahkan juga di luar negeri kayak gitu. Termasuk aku kayak gitu. Tapi ayat ini nih, ayat 7 nih mengingatkan aku untuk ayo San, kembali lagi untuk menunggu-nunggu Tuhan, mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, sebab Allahku akan mendengarkan aku kayak gitu. Jadi diingatkan untuk ayo jangan kehilangan harapan, ayo jangan kehilangan pikiran bahwa ngapain sih menunggu Tuhan, ngapain sih berdoa kayak gitu. Jadi jangan kehilangan harapan, ayo
terus menanti-nantikan Tuhan. Berbicara soal menanti-nantikan Tuhan, aku punya beberapa pengalaman di mana menanti-nanti Tuhan dan Tuhan tidak menjawab sampai detik ini kayak gitu. Adalah orang-orang dekatku pasti tahu apa itu kayak gitu. Bahkan harusnya tahun ini tuh aku dan suamiku tuh berangkat ke suatu tempat, hanya kami tuh nggak bisa berangkat karena pandemi kayak gitu. Dan dengar-dengar kayaknya tahun depan juga sangat kecil kemungkinan untuk bisa berangkat karena ya pandemi ini seperti itu. Jadi beberapa hari lalu tuh waktu mendengar prediksi ini ya, prediksi karena melihat berita, jadi bener-bener kayak aduh kok kayak gini amat gitu ya, untuk bisa melalui tahun ini nih perjuangannya itu sangat tidak mudah. Tapi setelah aku renung-renungkan, ada banyak orang yang penderitaannya jauh lebih dari aku. Ada orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang dikasihi, itu pasti jauh lebih menyedihkan. Terus juga misalnya keluarga-keluarga dari orang-orang yang menjadi tenaga kesehatan, itu pasti nervousnya lebih tinggi karena menanti-nantikan keluarganya ini bekerja di hadapan bahaya langsung. Terus juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang ya benar-benar kehilangan segala sesuatu, baik itu orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin kehilangan usaha atau apapun tuh rasanya apa yang aku alami tuh kayak nggak ada apa-apanya kayak gitu loh. Jadi ya firman Tuhan ini di ayat 7 mengingatkanku secara pribadi untuk ayo menunggu Tuhan, ayo terus berharap pada Tuhan, ayo terus berdoa, sebab Allah itu mendengarkan doa. Aku akan cerita tentang Natal, aku nggak akan refleksi tentang Natal karena ini bukan tentang ada kaitannya ke Natal. Memang kalau ditarik bisa sih, tapi lebih ke arah detik ini, momen ini tuh aku ingin menceritakan ke kalian bahwa aku juga mengalami seperti itu dan mungkin kebanyakan dari kalian juga ngalamin seperti itu. Ada kan di salah satu videoku tentang berbicara soal kuliah dan lulus itu 14 semester, bikin depresi, bikin takut segala macam. Ada begitu banyak komen yang menceritakan bahwa aduh untuk kerja skripsi itu susah banget, aduh untuk berhadapan dengan dosen pembimbing itu susah banget kayak gitu. Atau baru belum skripsi nih, masih sidang proposal itu juga udah susah banget, atau judul ditolak dan segala macam. Jadi dalam setiap fase tuh ada persoalannya kayak gitu. Jadi melihat bahwa bukan hanya aku nih yang ada masalah, semua orang tuh juga ada masalah. Semua orang itu juga ada hal yang dinanti-nantikan. Semua orang tuh juga ada pergumulan yang terus diminta sama Tuhan. Tapi jawabannya bisa ya, bisa tidak, atau bisa tunggu kayak gitu loh. Nah, bagian ini nih mengingatkan aku untuk fokus tuh pada Tuhan, harapan itu pada Tuhan. Karena kadang tuh aku tanpa sadar juga seperti berharap pada orang lain, berharap pada suamiku misalnya, atau berharap pada hal lain, atau mungkin berharap pada diriku sendiri, terlalu percaya pada diri sendiri. Tapi ternyata enggak, aku tuh lemah, aku rapuh, dan pada saat menghadapi pandemi ini dan rencana berantakan itu rasanya tuh perasaan sangat campur aduk kayak gitu. Aku yakin pasti aku nggak sendiri. Ada juga orang-orang yang mengalami seperti aku kayak gitu. Tapi aku mau mengingatkan untuk ayo kita sama-sama kembali ke Tuhan, menantikan Tuhan, berharapnya sama Tuhan. Terus ya memang ini susah, ini tidak mudah. Tapi siapapun kalian yang melihat video ini, kalau kalian benar-benar butuh orang untuk cerita, cari orang lain, atau kalian bisa komen, atau butuh sharing juga bisa DM Instagramku kalau misalnya kalian butuh untuk didukung dalam doa kayak gitu. Karena ya memang kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri atau sesama, kita butuh Tuhan, dan kadang itu untuk kembali ke Tuhan tuh kita butuh orang lain untuk menarik kita semakin dekat pada Tuhan. Ya, ini tidak mudah, tapi jangan sampai berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Jangan sampai berpikir untuk, aduh ngapain hidup lagi. Tidak.
Mungkin kita melihat ada orang-orang terkenal yang pada saat menghadapi hidup yang bermasalah, mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sekali lagi, apapun masalahmu, baik itu masalah percintaan, masalah perkuliahan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau lagi gimana pun, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Itu bukan solusi yang tepat. Kalau kamu butuh solusi, kamu bisa DM aku, kamu bisa komen, di YouTube channel ini, dan setidaknya kamu tahu bahwa kamu nggak sendiri menghadapi semua yang kamu alami saat ini. Ayo sama-sama kita terus berharap sama Tuhan. Kita hanya manusia biasa yang kita sudah benar-benar tidak ada apa-apanya, sudah tidak ada kekuatan apa-apa pada saat menghadapi virus yang sekecil ini. Dan kita tuh punya Tuhan, kayak gitu loh teman-teman. Itu yang mau aku bagikan pada hari ini. Nah, jadi mungkin Desember ini aku akan banyak share tentang persiapan Natal. Mungkin ada resep-resep. Ada perpisahan dengan, jadi aku memang mengikut dalam beberapa waktu belakangan ini ada banyak perpisahan yang aku harus alami. Perpisahan dengan dua adikku, perpisahan dengan mahasiswa yang aku dampingi di Surabaya karena mereka harus pulang kan. Ada yang udah selesai kuliah, ada yang memang kuliah online, dan semoga mereka tahun depan bisa kembali lagi ke Surabaya. Jadi aku merasa juga kayak banyak yang meninggalkan ya, tapi memang fase hidup untuk, ya memang karena mereka bukan orang Surabaya. Ya tapi aku bukan orang Surabaya juga sih. Hanya KTP ku udah Surabaya kayak gitu. Oke lah. Ya anyway, aku akan upload beberapa cerita. Jadi kalau misalnya kalian yang subscribe YouTube channel ini dan kalian mungkin ekspektasinya hal-hal yang lebih serius, aku mohon maaf karena untuk beberapa waktu belakangan ini aku akan upload sesuatu yang lebih cerita, lebih ke arah vlog kayak gitu. Karena jujur aku butuh waktu juga untuk memikirkan konten-konten yang lebih serius lagi. Itu aja sih. Kalau kalian punya ide, kalau mau komentar bisa komen atau bisa add Instagramku @isanarisa. Dan juga atau kalau kalian punya akun TikTok, kalian bisa add TikTokku Isana Arisa juga kayak gitu. Apalagi ya, oh ya, dan aku juga belakangan itu karena kebanyakan di rumah kan, apa-apa di rumah, semua di rumah, aku mulai rawat rambutku karena sebelumnya tuh rambutku tuh rontok. Jadi aku tuh jarang banget mau panjangin rambut karena rontok. Tapi aku tuh ngerawat rambutku pakai minyak, dan sekarang aku sangat cinta dengan minyak. Dulu tuh aku takut banget pakai minyak karena kayak takut terlalu berminyak gitu loh. Nah, semenjak 3 bulan lalu tuh aku pakai minyak. Ada satu minyak, dan sekarang aku udah coba minyak yang lain lagi, dan dua-duanya sama-sama bagus. Di rambutku tuh aku rasa makin hitam, terus rontoknya berkurang juga. Dan aku juga nyoba minyak untuk face, jadi face oil. Awalnya juga aku takut karena kayak ngapain pakai face oil, kayak takut jerawatan. Aku juga kulitnya acne prone, ini kalian bisa lihat bekas-bekas jerawat. Ini aku nggak pakai foundation, aku cuma pakai kayak sunscreen gitu sama bedak yang biasa, bedak warna putih gitu. Dan ini kelihatan banget acne scars gitu kan. Kalau biasa aku upload video-video yang lebih serius gitu, itu aku pakai kayak foundation atau BB cream supaya kulitku lebih mulus, supaya kelihatan cantik gitu. Tapi ini karena video biasa dan memang aku baru selesai masak, jadi aku memang nggak pakai foundation hari ini kayak gitu sih. Jadi aku lebih banyak selain pelayanan online, ketemuan lewat Zoom, terus lewat media sosial, aku juga mulai merawat rambutku sama merawat diriku supaya lebih terawat. Karena kan karena kalau mau ke mana-mana, salon atau apapun juga takut banget sungguhan kayak gitu. Dan ternyata pada saat mulai merawat ada dampaknya, ada hasilnya kayak gitu. Mohon maaf banget ini banyak cerita karena
ya memang wanita kebanyakan bercerita ya nggak sih? Oke, ada beberapa video, jadi kalau abis ini aku upload kebanyakan cerita, kalian jangan kaget kok YouTube Isana nih kayak gini, kayak gitu. Itu juga sih yang sebenarnya aku takutkan, orang-orang pada mengira aku kok YouTubeku kayak upload yang aneh-aneh. Hanya karena bukan aneh sih, lebih ke arah cerita ya, cerita ya, karena memang ini udah Desember dan udah mau liburan juga, dan akhirnya aku merekam pada saat aku bikin kue. Ini sebentar lagi aku akan bikin kue guys, untuk beberapa orang. Jadi itulah hari ini refleksi 1 Desember. Semoga kalian semua tetap kuat, tetap sehat secara rohani, spiritual, dan secara psikis ya. Aku juga berjuang terus untuk terus sehat, karena aku ngerasa kalau di rumah terus juga kadang itu bingung mau ngapain lagi, akhirnya buat ini, buat itu, buat konten, buat coba-cobain resep kayak gitu. Ya, itu aja. Dan terima kasih untuk yang udah nonton, terima kasih banyak yang udah subscribe. Aku sangat tidak pernah menyangka bahwa ada yang mau subscribe YouTube channelku, itu aja. Sama juga waktu aku bikin akun TikTok, aku juga gak pernah nyangka akan ada yang follow. Ternyata sekarang tuh followernya tuh udah belum banyak sih, tapi menurutku itu banyak, udah sekitar 600. Wow, menurutku kayak oke. Aku banyak belajar belakangan ini, itu aja. Dan siapapun kalian, semangat lah. Oke, ya udah, dadah.